Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapak Ibu sekalian. Bersyukur pada pagi hari ini kita diberi kesempatan berjumpa kembali dalam acara sarapan rohani kita Jemaat Galang Ninggiang Benbase pada hari ini Selasa tanggal 18 Juli 2023. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di sepanjang kehidupan kami. Teristimewa saat kami beristirahat semalam, Tuhan telah menjaga dan memberkati kami, dan pagi hari ini Tuhan perkenankan kami untuk menyambut dan memasuki hari Tuhan yang baru, pemberian Tuhan dengan selamat. Tuhan, sebelum kami memulai segala kegiatan, melakukan aktivitas yang Tuhan karuniakan kepada kami hari ini, kami rindu dan ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu sebagai landasan untuk kami melangkah. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menolong dan membimbing kami agar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat dimengerti dan bekerja sesuai kehendak Tuhan, serta dapat menjadi berkat buat kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, perenungan dan pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam dua bacaan, yaitu dalam Mazmur pasal 150 ayat 2 dan Roma pasal 1 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema, mengapa harus memuji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, memuji Tuhan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan orang percaya atau orang Kristen. Karena itu dalam setiap peribadatan, puji-pujian selalu mendapat porsi yang cukup banyak selain pemberitaan firman Tuhan. Hal ini menandakan bahwa pujian merupakan bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Pemazmur menyatakan bahwa Tuhan berkenan dan sangat disenangkan atas pujian dan penyembahan yang dinaikkan oleh umat-Nya. Pujian dan penyembahan yang lahir dari kedalaman hati yang tulus adalah korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang hanya berdiam diri di atas tahtanya di sorga mulia, tapi Ia sudi dan berkenan hadir melawat
dan menyatakan hadiratnya di tengah-tengah umat yang memuji, menyembah, dan mempermuliakan namanya. Bukti bahwa puji-pujian dan penyembahan adalah kesukaan Tuhan. Itu artinya Tuhan sangat menyukai dan menikmati puji-pujian umatnya. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaan kepada kita, mengapa kita harus memuji Tuhan di segala waktu? Karena kita diciptakan Tuhan dengan tujuan memberitakan kemasyurannya. Tuhan berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Memuji Tuhan adalah perintah Tuhan, dan sebagai anak-anaknya kita harus taat melakukannya, seperti firman-Nya dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 berbunyi, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tuhan sangat menikmati puji-pujian yang dinaikkan oleh umatnya. Karena itu Ia selalu hadir dan bertahta di atas pujian kita. Meski kita berada dalam situasi sulit dan sepertinya kegelapan pekat mengelilingi hidup kita, biarlah kita tetap memuji-muji Tuhan. Karena ketika kita melakukannya, Tuhan akan adil melawat kita. Kehadirannya pasti membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia memulihkan, menyembuhkan, menolong, bahkan memberkati kita. Daud menulis, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Mazmur 147 ayat 1. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita yang kedua, Roma pasal 1 ayat 20, Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma bahwa ketika manusia hendak mempertanyakan keberadaan dan keilahian Tuhan, maka itu nampak pada karyanya, yaitu alam semesta. Artinya bahwa alam semesta ini tidak terbentuk begitu saja, melainkan ada kekuatan yang mampu menggerakkan dan berdaulat atasnya, sehingga segala sesuatu bisa diciptakan. Kekuatan yang berdaulat itu adalah Allah sendiri. Oleh karena perbuatannya yang ajaib, yang kekal dan perkasa, maka hanya Allah yang layak untuk dimuliakan, dipuji dan disembah, seperti yang disaksikan oleh pemazmur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita memuji Tuhan di segala waktu, seperti yang dilakukan oleh Daud. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat yang kedua. Tidak terbatas hanya pada saat kita beribadah di gereja saja,
Sebagai manusia, Daud pun pernah dan sering mengalami masalah ataupun tekanan dalam hidupnya, namun ia tidak menjadi putus asa dan terus-menerus tenggelam dalam kepedihan. Ia tetap memuji-muji Tuhan. Inilah sikap yang patut kita teladani. Jangan pernah berhenti memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih saat dalam masalah, pencobaan, dan kepedihan. Angkat hati kita dan pujilah Tuhan. Mari kita ubah keadaan yang buruk dan kepedihan hati menjadi sorak kemenangan dengan kuasa puji-pujian. Masalah dan pencobaan boleh saja datang, tetapi sebagai umat Tuhan, kita harus belajar untuk tetap mengucap syukur dan memuji-muji Dia. Kalahkanlah masalah, pencobaan, kesedihan, dan tekanan di hati dengan kuasa puji-pujian. Sebab saat memuji Tuhan, kita memberi kesempatan Tuhan menyatakan kuasa-Nya, mengubah keadaan buruk dan kepedihan menjadi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu hari ini. Bimbing kami selalu Tuhan. Kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami, agar setiap kami senantiasa dapat memuji dan menyembah Engkau di segala waktu. Kiranya kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Bantulah setiap kami supaya bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami dimanapun kami berada. Dan melalui setiap kami, sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita hari ini, Bapak Ibu. Selamat memuji Tuhan di segala waktu dan kesempatan, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.